Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Pembelajaran kali ini adalah tema 1, subtema 3. Yuk disiapkan buku dan alat tulisnya. Kegiatan yang pertama adalah ayo membaca, yaitu sikap dalam menyampaikan pendapat pada halaman 155. Kalian boleh memberikan kritik atau saran kepada temanmu. Kritik atau saran harus disampaikan dengan cara yang baik agar tidak menyinggung perasaan. Bagaimana cara menyampaikan kritik atau saran yang baik? Yang pertama, sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Kritik atau saran harus disampaikan dengan kalimat yang baik. Tujuannya untuk menjaga perasaan orang yang dikritik dan memberikan kesan bersahabat. Yang kedua adalah mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. Mengkritik seseorang di depan orang banyak akan membuatnya merasa malu, bahkan tersinggung terhadap kritik yang kita sampaikan. Akibatnya, ia tidak mau mendengarkannya sama sekali. Pilihlah waktu dan tempat yang sesuai untuk menyampaikan kritik. Yang ketiga adalah mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Kritikan dengan kata-kata kasar dapat menyebabkan orang yang dikritik merasa tidak nyaman dan marah. Jika kalian ingin menyampaikan kritik, gunakan kata-kata yang tegas, karena tegas tidak sama dengan kasar. Yang keempat adalah mengkritik tindakannya, bukan orangnya. Kalian harus spesifik saat akan mengutarakan kritikan. Kritikan harus ditujukan pada tindakan, bukan pada orangnya. Dengan cara seperti itu akan menunjukkan poin yang jelas mengenai hal yang perlu diperbaiki. Yang kelima adalah lakukan dengan tersenyum. Bangun kenyamanan, bukan ketegangan. Cara ini akan membuat orang yang kalian kritik merasa bahwa kalian berada di pihak yang sama dan akan membuka dirinya terhadap setiap kritik yang kalian lontarkan. Lalu yang keenam adalah akhiri dengan kesimpulan. Sebuah kritik yang baik adalah kritik yang memberi kesimpulan di akhir untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritik sekaligus mengajarkan bagaimana cara untuk mencapainya. Jadi, sebelum mengkritik, pikirkan dulu kesimpulan dan tahap yang harus dilakukan sebelum mengutarakan kritik. Kegiatan yang selanjutnya adalah ayo membaca pada halaman 157 sampai dengan 158, yaitu pokok informasi pertumbuhan dan perkembangan katak. Pokok informasi pertumbuhan dan perkembangan katak. Katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu bernafas dengan insang dan tumbuh makin besar. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin besar, tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ekornya makin lama makin pendek. Berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernafas dengan insang. Akhirnya, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Katak dewasa akan bertelur, telur menetas dan menghasilkan berudu lagi. Begitu seterusnya daur hidup katak. Daur hidup katak. Teman-teman Smart Point, tahukah kalian daur hidup katak? Seperti apa ya? Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru.
Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kita ulangi sekali lagi daur hidup katak ya teman-teman. Katak bertelur, menetas menjadi berudu, kemudian tumbuhlah kaki belakang, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor, katak dewasa. Selamat belajar! Kegiatan selanjutnya adalah ayo mencari tahu pada halaman 158. Mencari informasi tentang daur hidup katak. Mencari informasi tentang daur hidup katak. Perhatikan kembali gambar daur hidup katak. Dapatkah kalian menjelaskan daur hidup katak berdasarkan gambar tersebut? Adakah hal lain yang ingin kalian ketahui tentang daur hidup katak? Tugas kalian adalah buatlah video yang berisi tentang penjelasan daur hidup katak dengan bahasamu sendiri. Mintalah bantuan ayah atau bundamu di rumah ya. Kegiatan selanjutnya adalah ayo mengamati pada halaman 158 tentang sikap menghargai perbedaan. Sikap menghargai perbedaan. Bagaimana belajar kalian dengan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar? Menyenangkan bukan? Belajar mengenal lingkungan sekitar memang sangat menyenangkan. Kalian bisa mengenali bermacam-macam tumbuhan. Kalian juga mengenali bermacam-macam hewan. Ada ayam, ikan, kupu-kupu, katak, dan hewan lain. Pernahkah kalian memegang hewan tersebut? Adakah teman kalian yang tidak berani memegang kupu-kupu, katak, atau hewan yang lain? Kegiatan selanjutnya adalah ayo menulis pada halaman 159. Menuliskan sikap menghargai perbedaan. Kalian tentu mempunyai teman yang beragam keberaniannya dalam bermain dengan hewan yang ada di lingkungan sekitarnya. Ada yang berani memegang kucing, katak, kupu-kupu, dan hewan yang lain. Namun, ada juga yang agak-agak takut. Tetapi ada yang tidak berani sama sekali memegang hewan. Kalian tidak boleh menghinanya. Kalian juga harus menghargai temanmu itu. Apakah saran yang kalian berikan kepada teman kalian yang belum mempunyai keberanian agar dia bisa lebih berani? Tulislah di buku tugasmu. Kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca pada halaman 159 tentang menentukan hasil kali bilangan. Perhatikan pada contoh soal berikut. Pak Usman memiliki 5 kolam yang digunakan untuk memelihara ikan. Jika tiap kolam berisi 150 ekor, berapakah jumlah ikan Pak Usman? Jawab, Pak Usman memiliki 5 kolam. Tiap kolam berisi 150 ikan. Berarti jumlah ikan seluruhnya adalah 150 dikali 5, sama dengan 750. Kegiatan kalian selanjutnya adalah ayo berlatih membuat soal cerita pada halaman 160. Buatlah soal cerita untuk soal berikut ini. 130 dikali 4 sama dengan 420. Kerjakan di buku tugasmu ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini selesai. Selamat mengerjakan dan tetap bersemangat soleh dan soleha. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.